Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Faslus Salisu Shadaqatut Tatawwu'i. Tema yang akan kita bahas pada maghrib kali ini adalah tentang sedekah sunnah. Al-awwal, tema yang pertama adalah hukmu shadaqatit tatawwu'i, hukum daripada sedekah sunnah. Shadaqatit tatawwu'i, sedekah sunnah itu mustahabbatun, sangat-sangat dianjurkan. Fi jami'il awqati, di waktu kapanpun, tidak ada waktunya. Mau bulan Ramadan, bulan apapun, mau pagi, siang, sore, malam, sedekah subuh, sedekah siang, sedekah sore, tidak ada waktunya. Semua bisa disalurkan yang namanya sedekah sunnah. Tidak terkenal bulan, tidak terkenal tahun, tidak terkenal jam, kapanpun bisa dikeluarkan sedekah sunnah. Bidalil kitabi was sunnaki, dengan hadis atau dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan fadilah, keutamaan sedekah sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man zallazi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang berinvestasi qirad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersedekah itu nanti kita akan mendapatkan pahala yang sangat luas, sama seperti investasi tapi di akhirat. Qardon hasana, dengan sedekah yang baik. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya, dengan sangat-sangat banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sedekah sunnah itu fi ayatin katsiratin, di berbagai macam ayat. Bukan hanya ayat ini saja, tapi banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang sedekah sunnah. Wa amma sunnatu, adapun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, fa ahadisun adidatun, banyak sekali hadis yang bermacam-macam. Yang paling sederhana adalah man at'ama ja'ian, memberi makan saja itu juga sudah sedekah. Man at'ama ja'ian, barang siapa yang memberikan makan terhadap orang yang lapar, at'amahullahu min simaril jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makanan nanti di surga. Luar biasa, jadi fadilahnya itu. Wa man saqa mu'minan ala dhama'in, dan barang siapa yang memberikan minum kepada seorang mukmin yang sedang kehausan, saqahullahu azza wa jalla yaumal qiyamati minar rahiqil maktum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan minum nanti dia di surga yaumal qiyamah, di hari kiamat, minar rahiqil maktum, di rahiqil maktum. Wa man kasa mu'minan arian, dan barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang mukmin, kasallahu min hurratil jannah, maka Allah akan memberikan pakaian nanti di surga. Rawahu Abu Daud wa Turmuzi, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Turmuzi. Dan banyak sekali di sini hadis-hadis terkait dengan fadilah sedekah sunnah. Kemudian yang kedua, apakah sedekah sunnah itu harus disirkan atau dijaharkan? Boleh dijaharkan. Dijaharkan itu artinya dikasih tahu, atau lebih afdol disirkan. Shadaqatis sir afdalu min shadaqatil alaniyah. Sedekah sir itu yang sunnah itu lebih afdol disirkan, tidak diumumkan atau tidak dikasih tahu sama orang. Bahkan ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW
yang maknanya tangan kiri sampai tidak tahu tangan kanan sedang bersedekah itu. Saking rahasianya orang bersedekah. Fal afdalu al israr, maka lebih utama sedekah sunnah itu adalah dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Bi khilafiz zakati, berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu diumumkan tidak masalah. Kenapa? Karena yang lain pun membayar zakat, nggak ada ria-riaan. Kenapa? Karena zakat itu adalah kewajiban, bukan sunnah. Kalau sunnah, maka yang lebih afdal adalah al-israr, lebih afdal adalah dirahasiakan. Tapi bagaimana kalau ingin diumumkan? Ya, nggak apa-apa, tidak masalah, asalkan bersih dari sifat riya, bersih dari sifat riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang dan lain sebagainya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi. In tubdus sadaqati, kalau pengen menampakkan, mengumumkan sedekah sunnah itu, fani'immahi, tidak masalah. Wa in tukhfuha, kalau pengen tidak ditampakkan, wa tu'tuhal fuqara, dan diberikan kepada orang fakir, dirahasiakan, fahuwa khairul lakum, maka lebih baik. Berarti kalau dijaharkan, diumumkan atau dikasih tahu tidak masalah. Yang penting kalau urusan hati, ia dengan Allah, tidak bisa orang lain menghakimi. Ada yang memberikan sembako, ada yang memberikan makanan, berbagi, sedekah Jumat, sedekah apapun, kemudian ada namanya siapa-siapa, nggak bisa kita klaim dia ria, nggak bisa. Kenapa? Karena manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia. Jadi nggak bisa orang-orang mengklaim dia ria, dia tidak ria, dia ikhlas, tidak bisa. Jadi tidak masalah kalau ia diumumkan atau ia jaharkan, tidak masalah juga. Tapi kalau pengen lebih afdal, ya kalau misalnya sedekah sunnah disirkan. Walima fi sahihaini an Abi Hurairah, juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, riwayat Bukhari Muslim, ya, juga di hadis riwayat lain dari Abu Hurairah tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. La zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin, orang yang mengeluarkan sedekah sunnah, fa akhfaha, ia rahasiakan, hatta la ta'lamu shimalaha, sampai tidak tahu yang kiri bahwa yang kanan sedang bersedekah. Wadaf'uha fi Ramadan afdol, sedangkan memang di bulan Ramadan lebih afdol mengeluarkannya, maka nanti ya ada ada sebagian ulama yang sampai mengatakan bahwasanya boleh ditakjil atau boleh disegerakan, boleh didahulukan namanya zakat dan lain sebagainya, karena ya termasuk bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa dalam hal sedekah. Karena di hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas riwayat Imam Turmuzi, su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya, ayyus shadaqati afdol, sedekah apa nak yang lebih utama? Shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian as-salisu, tema berikutnya adalah at-tasaddaqu bi jami'il mal. Bagaimana ia sedekah dengan semua hartanya, boleh enggak? Semuanya disedekahkan. Di sini ada 2 sahabat yang dijadikan acuan. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar, yang kedua adalah sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar dia mensedekahkan semuanya. Sahabat Umar tidak mensedekahkan semuanya. Kita lihat di sini di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Umar bin Khattab, qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqu, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi, fakultu al-yaum asbiku Abu Bakar in sabaqathu yauman. Nah, kemudian saya ingin mensedekahkan hari ini. Disedekahkanlah itu kepada
dikasih Rasulullah SAW untuk menjadikan sedekah. Umar faji'tuhu binisbi mali, setengah hartanya ia sedekahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlika, kamu tidak menyisakan buat keluarga kamu, setengahnya begitu. Sampai ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab itu yang menyedekahkan setengah daripada hartanya. Ma abqaita li ahlika, kamu tidak menyisahkan harta kamu buat keluarga kamu, karena kan keluarga juga kewajibannya untuk memberikan nafkah. Qultu, kata Umar bin Khattab, abqaitu lahum mislahu, saya sudah menyisakan buat keluarga saya. Ini kata Umar. Fa'atahu Abu Bakar bikulli ma indahu, kemudian datanglah Abu Bakar, ia sedekahkan dengan semua hartanya. Faqala lahu, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, ma abqaita li ahlika, kamu tidak menyediakan buat keluarga kamu, semuanya disedekahkan. Apa kata Abu Bakar? Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya yang akan memberikan saya rizki. Fakultu, kemudian Umar bin Khattab berkata, la usabikuka ila say'in ba'dahu abadan, saya tidak bisa mengikuti Abu Bakar yang seperti itu keimanannya. Rawahu At-Turmuzi, hadis riwayat Imam Turmuzi, wa Abu Daud, dan riwayat Imam Abu Daud. Nah, di sini antara Umar bin Khattab dan antara Abu Bakar, antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Dan para ulama di sini mengatakan, in kana ar-rajulu wahdahu aw kana liman yamutu kifayatuhum fa arada as-sadaqatu bi jami'i malihi wa kana za maksabin wa kana wasikun min nafsihi bi husni tawakkul wa sabr 'alal faqr fa huwa hasanun. Kalau orang yang menyedekahkan semuanya, semua hartanya, kemudian ia bisa berusaha kembali, nggak nganggur, berusaha kembali untuk mencari rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik. Tapi wa illa, tapi kalau ia sedekahkan semuanya kemudian mentelantarkan keluarganya, yukrahu zalik, maka dimakruhkan menurut para ulama. Jadi kalau imannya sudah sampai Abu Bakar itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang bertakwa kepada Allah akan cari jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dengan tidak disangka-sangka, berarti itu imannya sudah luar biasa. Semuanya hartanya dikasihkan, tapi ingat, jangan sampai menelantarkan keluarganya. Akhirnya gara-gara semuanya dikasih hartanya ke masjid, kemudian keluarganya jadi miskin, terlantar, makan sampai minta-minta dan lain sebagainya. Itu tidak bisa, bahkan makruh. Tapi kalau misalnya ia sedekahkan semuanya, kemudian dengan skillnya dan dengan keterampilannya ia bisa berjuang kembali, kemudian bisa menafkahkan keluarganya, maka itu adalah lebih bagus juga. Jadi tidak masalah, tinggal pilihannya. Maka Abu Bakar, sampai Umar nggak bisa, Umar saja tidak bisa seperti Abu Bakar, setengahnya aja. Dan yang lain juga ada juga yang kurang dari setengah juga para sahabatnya, tergantung kemampuan dan kesiapan masing-masing. Rabi'an, kemudian tema yang berikutnya adalah al-aula fis shadaqah, siapa yang lebih utama diberikan sedekah itu, sedekah sunnah itu. Yang lebih utama adalah di sini dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairus shadaqati ma kana aza zuhri ghanin wabda biman ta'ud. Sebaik-baiknya sedekah sunnah adalah dimulai dari yang terdekat, kerabatnya. Jadi kalau ada kerabatnya yang tidak mampu atau kerabatnya yang ingin disedekahkan, ya sedekahkan dulu kerabatnya, kerabat dekatnya dan lain sebagainya. Baru kemudian yang lainnya. Jadi yang paling afdal itu adalah kerabatnya terlebih dahulu, kemudian baru yang lainnya. Kemudian istibahus shadaqati bima faddala anil hajah, disunnahkan juga bersedekahnya sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Dia butuhnya dia butuhnya ini, sedekahnya harus itu. Dia butuhnya makan, sedekahnya kasih makanan. Dia butuhnya sedekahnya makanan tapi dikasih buku, nah itu nggak sesuai dengan hajatnya. Jadi yustahabbu ayyatasaddaqu bima faddala amman yalzimuhu minan nafaqat,
Sangat-sangat disunnahkan bersedekah itu adalah sesuai dengan kebutuhan daripada yang ingin kita berikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyatasaddaqur rajulu min dinarihi waliyatasaddaqu min dirhamihi waliyatasaddaqu min sa'in burrihi waliyatasaddaqu min sa'i tamrihi. Bersedekahlah kamu, kalau dia butuh dinar, butuh dirham, butuh sa' min bur, butuh gandum, butuh kurma, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tasaddaqu bima tayassara. Sedekah itu semampunya. Yustahabbu ayatasaddaqu bima tayassaru, disunnahkan itu bersedekah dengan semampunya. Jangan memaksakan diri, saya pengen bersedekah 1 juta, padahal dia nggak punya 1 juta, dikumpulin dulu 1 juta, kemudian disedekahin. Semampunya, kalau ada 10.000 sedekahin, 1.000 sedekahin semua. Itu rezekinya, sedekahin. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim, setiap pagi itu ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat yang datang kepada seseorang muslim. Malaikat pertama, faqalal malaku, malaikat yang pertama berkata, Allahumma ati munfikon khalafa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata malaikat didoakan, semoga orang yang bersedekah hari ini bersedekah, maka akan ditambah sedekahnya. Kemudian malaikat yang satu berkata, Allahumma i'ti mumsikan talapa. Ya Allah, berikanlah orang tersebut kehancuran hartanya bagi orang yang menahan-nahan hartanya. Jadi ada 2 malaikat setiap pagi itu, setiap di pagi hari, sobah, yusbihul abdu, bahasa hadisnya itu yusbihu, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang datang. Yang pertama adalah yang mendoakan orang yang bersedekah akan ditambahkan rezekinya, dan yang kedua orang yang tidak bersedekah, mumsik, orang yang menahan sedekah, maka akan didoakan oleh malaikat semoga hartanya tidak berkah, hancur dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu motivasi dalam bersedekah. Dan juga tidak bisa tadi bima tayassara, semampunya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqun nar walau bisaqqi tamroh. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan 1 biji kurma. Sedekah dengan 1 biji kurma, nah itu tidak masalah, walaupun dia mampunya dengan 1 biji kurma. Kemudian tema berikutnya adalah at-tasaddaqu 'ala sulaha, dan sangat dianjurkan itu yustahabbu ayyakhussu bi shadaqatihi as-sulaha wa ahlul khair wal muru'ah wal hajat. Sangat-sangat disunnahkan bersedekah itu kepada orang-orang yang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang muruahnya tinggi, yang rajin ke masjid, walaupun dia orang-orang yang tidak mampu, dia rajin ke masjid. Kemudian yang punya hajat tapi dia orangnya soleh, maka itu sangat-sangat disunnahkan. Kemudian al-mutasaddiqu alaihi, buat siapa saja. Yang pertama adalah al-aqarib. Yang pertama tadi dikatakan derajat yang pertama adalah al-aqarib, buat kerabat. Al-afdol ayyakusu bis shadaqati al-aqarib, bersedekah kepada keluarganya dulu atau kerabatnya. Summal jiron, kemudian tetangganya. Fahum aula minal ajanib, kemudian baru yang lainnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatiman za maqrabah, anak yatim yang dekat dengan kamu, kerabat kamu. Nah, itu diayom atau dikasih. Dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas'ud, zaujuka wa waladuka ahaqqu mimman tasaddaqta alaihim. Istri kamu, anak kamu itu yang pertama yang paling berhak untuk kamu sedekahkan. Kemudian juga di hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Turmuzi, as-shadaqatu alal miskina shadaqah wa hiya ala zirrahim isnatain shadaqatun wasilah. Bahwasanya sedekah itu kepada orang fakir miskin itu lebih afdol, apalagi yang memiliki kekerabatan. Kemudian yang kedua setelah aqarib, setelah yang terdekat, itu adalah sahibul hajatis sadidah, yang punya kebutuhan yang sangat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, au miskinan za matrobah,
kepada orang miskin yang sedang butuh-butuhnya. Nah, ini sedekah yang paling utama. Jadi pertama kepada kerabatnya, suami, istrinya, anaknya, keluarganya, kemudian kepada miskin yang sedang butuh-butuhnya. Nah, itu sedekah yang afdol. Kemudian bagaimana sedekah buat orang yang kaya? Tidak masalah. Kalau sedekah itu tidak masalah buat orang kaya. Ada yang namu ke kita, orang kaya datang ke kita kasih minum, kita kasih makan, sedekah juga. Jadi tahillus shadaqatu halal, sedekah itu lighonin bagi orang yang kaya dan dapat pahala. Jadi tidak hanya buat fakir miskin. Kalau sedekah umum itu sedekah sunnah, mau kaya mau miskin kita kasih apa saja, nah itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau min zawil kurba, walaupun orang kaya tersebut dekat sama kita, kakak kita. Orang kaya datang kakak kita, kita suguhin air, kita suguhin makanan, bahkan kita ajak makan, itu sedekah juga. Itu sedekah juga, tidak tetap dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Kata Rasulullah, qala innama harramallahu alaina shadaqatul mafrudah. Allah hanya mengharamkan sedekah wajib saja bagi orang-orang kaya, kecuali amil tadi. Jadi orang kaya itu kalau buat zakat tidak bisa, tidak kena dia. Karena kalau zakat dia buat fakir miskin, tapi kalau sedekah umum dia boleh. Lalu bagaimana dengan sedekah buat orang kafir, orang non muslim, atau juga buat orang yang fasik, orang yang banyak dosanya kita sedekahin, boleh juga. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, hadis Bukhari dan Muslim, shadaqatu rajulin ala sarikin wazaniyatin wa ghaniyin. Sedekah buat orang yang mencuri itu boleh, wazaniyatin pezinah, wa ghaniyin orang kaya itu boleh. Amma shadaqatuka ala sarikin, kata Rasulullah, sedekah kamu buat orang yang pencuri tadi, fala'allahu ayyasta'ifa an sariqatihi, semoga ia tidak mencuri lagi. Kamu ngapain nyuri ini? Saya lapar, udah saya kasih makan nih. Nah, semoga besok-besok tidak mencuri lagi. Nah, itu dapat pahala. Wa amma zaniyatu, sedekah buat orang yang berzina juga sama, fala allaha tasta'ifu an zina. Semoga ia tidak berbuat demikian lagi. Kamu kenapa berzina? Saya nggak punya uang, sengaja saya berzina karena nggak punya uang. Ya udah, kerja sama saya aja, nggak usah berzina lagi. Saya sedekah nih, ada lowongan di tempat saya, jadi kasir atau bagaimana. Oh siap. Ah itu akhirnya dia tolong, maka dia juga sama terkena pahala juga. Juga termasuk sedekah buat orang yang fasik tadi bisa, orang kafir juga bisa. Baik itu kafir zimmi, kafir harbi, itu bisa juga semuanya. Jadi umum, kalau sedekah itu umum, mau siapapun bisa. Wa tahillus shadaqatu aidon ala fasikin, halal juga sedekah bagi orang yang fasik, orang yang banyak dosa. Wa kafirin, orang kafir juga. Kemudian Yahudin, Nasronin, Majusin, Zammin, Harbin, kafir zimmi, kafir harbi, itu boleh, itu boleh, tidak masalah, tidak ada yang melarangnya. Adapun memang ada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ibnu Majah, la ya'kulu ta'amuka illa taqiyun, janganlah kamu berikan makanan kamu, harta kamu kecuali kepada orang yang bertakwa, itu hanya afdoliyah saja. Jadi kalau ada orang yang baik, ya berarti yang baik dulu. Kita kasih ada orang yang baik nih, semoga tadi kan ada ininya yang derajat yang orang-orang soleh, orang-orang baik itu lebih afdol daripada kita ngasih orang-orang yang tidak baik. Tapi orang tidak baik boleh juga kita kasih dengan niat supaya ia tidak meninggalkan ketidakbaikannya itu. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sedekah buat orang yang sudah meninggal. Kasih uang 1 juta buat ibu saya yang sudah meninggal. Boleh tidak? Sepakat para ulama boleh. Sepakat para ulama boleh sedekah buat orang yang meninggal. Mana dalilnya? Pertama, dalil diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala, ia berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uktutilat nafsuha walam tusi fa'azunnuha law takallamat tasaddaqat. Ibuku meninggal secara tiba-tiba meninggal, nggak ada wasiat buatku,
Dan aku mengira saya pengen saya sedekahkan ini buat ibu saya. Apakah ia memperoleh pahala? Apakah saya memperoleh pahala dari sedekah tersebut dengan nama beliau, nama ibu saya? Fahallaha ajrun intasaddaqat anha wali ajrun, dan saya juga dapat pahala. Ibu saya dapat pahala, saya juga dapat pahala. Qala, kata Rasulullah SAW, na'am fatasaddaqu anha, silakan bersedekah kepada dia. Kemudian dari Ibnu Abbas juga, anna Sa'ad bin Ubadah akha Bani Sa'idah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Sa'ad bin Ubadah, ia ditinggal mati ibunya, sedangkan ia tidak bersamanya. Ibunya sudah meninggal duluan, dia masih di luar kota. Kemudian akhirnya dia datang, keburu meninggal. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ibu saya meninggal dan saya tidak sempat bertemu dengannya. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha. Apakah bermanfaat kalau saya sedekah buat ibu saya yang sudah meninggal? Qala, kata Nabi Muhammad SAW, na'am, iya, bermanfaat. Kemudian ia berkata, fa inni ashhaduka anna haitul mikhrab shadaqatun alaihi. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku menjadi saksi engkau bahwasanya kebunku ini yang berbuah ini saya pengen sedekahkan atas nama ibu saya. Nah, itu disedekahkan kebunnya itu atas nama ibunya. Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Abu Daud. Hadis riwayat Imam Bukhari, Ahmad dan Imam Abu Daud. Kemudian satu lagi dari Abu Hurairah, bahwasanya inna abi mata wa taraka malan. Ada seorang laki-laki yang bertanya juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ini riwayat Muslim. Sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan meninggalkan harta. Ada hartanya juga ayahnya. Walam yusi, nggak berwasiat lagi. Tapi sayang hartanya banyak gini. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu. Apakah bisa mengampuni dosanya yang sudah meninggal itu, bapak saya itu, kalau saya sedekahkan ini harta dia? Qala, kata Rasulullah SAW, na'am, iya, dapat pahalanya dan bisa menggugurkan dosanya. Nah, ini yang disepakati. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah membaca Al-Quran, kemudian amal-amalan lainnya yang bukan bersifat harta. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, mengirim Fatihah dan lain sebagainya. Nah, ini semua terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Karena faqala Syafi'iyah wa Malikiyah, ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat yuntafa'u bihi, ya, pendapatnya ulama-ulamanya itu tetap sampai atau bermanfaat. Karena apa? Kias terhadap sedekah. Jadi sedekahnya bukan hanya harta saja, tapi sedekah juga berupa non harta, berupa ibadah. Tapi waqala al-Hanabila wal Hanafiyah, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah mengatakan la yantafi'u biha, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hadis-hadis tadi adalah sedekah fisik, yaitu berupa harta. Apa dalilnya? Ya, dalilnya di dalam Al-Qur'an itu, wa anna dalil bahwasanya semua itu tidak sampai kecuali yang ia lakukan. Ini terkait dengan sedekah terhadap orang yang meninggal, ya. Tadi yang disepakati juga yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kemudian at-tasi'u, tema berikutnya adalah shadaqatul madyun wa man alaihi nafaqah. Sedekah orang yang punya hutang dan sedekah orang yang punya tanggungan. Orang punya hutang, dia punya hutang banyak, tapi sering bersedekah juga. Yustahabbu alla yutasaddaq man alaihi dain. Disunnahkan, berarti kebalikannya makruh. Disunnahkan orang yang punya utang itu tidak bersedekah sunnah, tapi bayar utang dulu, baru kemudian ia bersedekah sunnah. Kalau ia sedekahnya banyak, punya utangnya nggak dibayar-bayar, maka hukumnya makruh. Nah, ini menurut para ulama. Kenapa sebabnya? Ya karena yang wajib didahulukan daripada yang sunnah-sunnah itu. Yang wajib ia dahulukan, kemudian baru yang sunnah-sunnah itu. Ya, ada juga yang punya hutang banyak, kemudian ya sedekahnya rajin, ya, tapi hutangnya belum dibayar-bayar. Alasannya nanti dulu. Mudah-mudahan dengan sedekah ini saya ditambah rezekinya. Justru
dengan menutup utangnya cukup ditambah rizkinya juga. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, muddul ghina zulmun. Orang yang menunda-nunda hutang itu bisa menyebabkan kezaliman, dan salah satu doa yang bisa ditolak doanya adalah doa orang yang zalim. Nanti kalau orang yang nggak dibayar-bayar hutangnya, doa itu semoga dia nggak lancar usahanya. Nah itu repot juga. Kenapa? Karena orang zalim itu orang yang dizolimi. Nah itu doanya bisa dikabulkan gara-gara tadi ya. Makanya memang utang dulu didahulukan, baru kemudian sedekah sunnah. Kemudian sedekah waman alaihi nafaqatuhu, sedekah bagi yang punya tanggungan. Nah ini juga kalau ia sudah bisa mengcover keluarganya, baru ia kemudian sedekah. Wal asahhu inda Syafi'iyah. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, dikatakan yang orang yang tidak bisa mengcover nafkahnya buat keluarganya, nah itu sedekahnya buat keluarganya dulu, jangan keluar-luar dulu. Tapi kalau orang yang misalnya iya sedekah keluarnya banyak tapi keluarganya nggak diperhatikan, nah itu tidak boleh juga, disebut dengan makruh juga. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban. Karena menafkahkan keluarga, istri keluarga itu adalah kewajiban harus didahulukan daripada yang sunnah gitu. Kemudian tema berikutnya adalah at-tasadduq minal malil haram, sedekah ya, dari harta yang haram ya. Jelas sedekah dari harta yang haram tidak diperbolehkan, alias tidak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Karena itu bukan hartanya. Karena peralihan harta itu adalah ketika memiliki harta dengan cara yang halal. Kita mendapatkan harta dari hasil keringat kita, kerja kita, halal hartanya. Itu bisa, ini milik saya, kemudian kita sedekahkan. Tapi kalau kita punya harta dari mencuri, ini bukan milik kita. Kita sedekahkan juga kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala apa-apa. Yang ada kita dosa juga gitu, karena menzolimi atau mengambil harta orang lain. Makanya tidak sampai atau tidak ada pahalanya sama sekali, bahkan diharamkan terkait dengan sedekah dari mal yang haram. Nah, tema yang terakhir ini sebelum kita diskusi adalah terkait dengan harta yang tercampur antara halal dengan haram. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau ia tidak bisa dipisahkan antara yang halal dengan yang haram, nggak bisa dipisahkan ini hartanya, maka dia tetap boleh bersedekah, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia nggak bisa dipisahkan, udah campur-campur begini yang halal dengan yang haram. Tapi kalau dia bisa memisahkan antara yang halal dengan yang haram, maka yang halal itu yang akan mendapatkan pahala, yang haram tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kemudian hal-hal yang dihindarkan dari bersedekah itu adalah yang pertama alman, ingin dipuji-puji dan lain sebagainya. Juga tidak boleh juga di dalam Al-Qur'an di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu. Sudah pengen dapat pahala, jadi batal pahalanya. Kenapa? Karena pertama tadi ya pengen dipuji orang, pengen ini dan lain sebagainya, tidak ikhlas karena Allah. Kemudian wal aza, dicela-cela ya. Orang lain mencela juga ya, kenapa sih sedekahnya cuma 1.000, harusnya segini sih, tidak. Itu semua bisa membatalkan pahalanya semua. Jadi memang harus dihindarkan. Sedikit banyak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai. Tidak bisa kita mengatakan ini yang baik dan lain sebagainya, tapi yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dimakruhkan sedekah dengan yang terburuk ya. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan sedekah yang terbaik itu adalah dinilai sangat bermanfaat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lan tanalul birra, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sorga hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kamu berinfak, bersedekah apa yang kamu cintai. Luar biasa. Jadi apa yang kamu cintai ini kamu sedekahkan, itu akan mendapatkan albir. Albir itu dalam tafsirnya Ibnu Abbas dikatakan al-jannah, sorga. Jadi kalau kita bersedekah dengan hal-hal yang paling buruk ya, kita anggap paling buruk, kita sedekahkan. Yang baik kita pisahkan dulu. Baju-baju yang buruk-buruk kita sedekahkan ini.
pada orang-orang yang butuh. Yang baik-baik kita tidak sedekahkan, nah itu tidak mendapatkan albir itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Justru yang mendapatkan albir itu, yang mendapatkan pahala yang melimpah itu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah pahala mensedekahkan barang-barang yang terbaik, ya, baju baru sekalian kita sedekahkan. Jangan sampai baju-baju bekas. Ya kalau memang baju bekas ya bagaimana dapat pahala, ya dapat pahala, cuman afdol saja, afdol saja kalau memang tidak ada lagi. Yang baru nggak ada nih, saya nggak mampu, ya udah yang bekas aja, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia mampu dengan yang baru, maka dia akan mendapatkan albir tadi, mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai di sini ada diskusi tafadhol terkait dengan infak sedekah. Banyak yang kalau pakaian itu sudah bekas kita berikan kepada siapa kan mungkin zaman sekarang itu susah ya pakaian. Kalau kita buang bagaimana? Iya, kadang-kadang kita baju-baju bekas pengen sedekahkan juga malu, ya. Kemudian juga nggak enak juga. Bagaimana kalau dibuang? Ya kalau memang tidak layak dipakai ya tidak masalah tapi kalau memang bisa didaur ulang ya bisa. Kalau misalnya kan ada juga daur ulang bahan-bahan itu. Kecuali kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga dibuang yang udah puluhan tahun, 20 tahun, menurut saya sih tidak masalah. Kalau memang sudah layak, tidak layak dipakai dan pengen disedekahkan juga sudah tidak layak lagi. Baju udah robek-robek, udah warnanya udah kumal-kumal begitu. Nah udah mendingan kalau memang ada yang daur ulang ya silakan didaur ulang, kan bisa juga didaur ulang. Tapi kalau nggak ada yang bisa daur ulang ya sudah tidak masalah dibuang atau dibakar atau dibuang juga tidak masalah, tidak masalah. Iya Pak Ji. Apa? Orang yang meninggal? Oh iya itu tadi ya, ada kalau untuk harta itu memang sepakat para ulama itu dapat pahala, artinya nyampe. Kalau yang harta tadi berdasarkan hadis-hadis tadi, berdasarkan hadis-hadis tadi yang saya bacakan tadi, nah itu dia sampai kalau berupa harta. Nah kalau berupa baca-bacaan seperti surat Yasin atau misalnya Al-Fatihah dan lain sebagainya, nanti para ulama berbeda pendapat di sini. Apakah itu bisa dikiaskan dengan sedekah atau tidak? Tadi sebagian ulama mengatakan tidak sampai, tidak ada manfaatnya, yang ada pahala buat kita saja, buat yang meninggal tidak. Tapi ada sebagian ulama mengatakan sampai gitu. Antara perdebatan antara Syafi'iyah, Malikiyah dengan Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah begitu. Kenapa? Karena mengkiaskan ini sedekah ini bisa nggak sedekah selain harta? Selain harta, sedekah apa? Sedekah ilmu kan ada, sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah bacaan. Nah, ini yang menjadi poin perbedaan pendapat para ulama. Ya kenapa? Karena ada yang menerima kias, ada yang tidak menerima kias. Sampai akhir hayat pun tetap ada perbedaan begitu. Tapi ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang tidak sampai begitu. Kalau yang dalil yang sampai itu dalilnya adalah kias tadi. Bahwasanya yaitu kalau diikan adalah sedekahnya itu sodakotin jariyatin, sedekah. Iza mata banu al-Adam, ya, apabila mati anak Adam itu bermanfaat kecuali 3, sedekah jariyah. Dipahami sedekah jariyah itu bagi kesepakat para ulama, sedekah jariyah ya sedekah harta itu. Tapi sedekah yang bukan jariyah seperti yang baca-baca tadi, Al-Fatihah dan lain sebagainya, itu para ulama berbeda pendapat terkait dengan tersebut gitu, terkait dengan hal tersebut. Ada yang tidak mengatakan tidak yuntafa, tidak bermanfaat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bermanfaat begitu. Ada lagi, tafadhol silakan. Makanya ada juga yang tidak mau baca Yasin, ada juga. Tapi ada juga yang baca Yasin. Makanya itu tadi berbagai pendapat para ulama. Silakan, yang penting dalam masalah dalam masalah usul kita sepakat semua. Tapi dalam masalah furu ya kita boleh berbeda pendapat. Yang penting tetap ya tadi ya.
Ada lagi tafadhol sebelum kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini atau pada maghrib kali ini. Baik, sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.